semangat lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Aduh lemes sekali lagi. Shalom. Sudah makan belum sih? Udah dapat makan kan? Lebih keras lagi dong. Shalom. Oke, nah jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu. Karena habis ini kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu perayaan Natal dan HUT ke-74 GKJ Pekalongan.
Sopo iki to? Kene wae Ben. Kok peteng dedet ki piye? Walah, tibae kacamata guru tak copot. Kelalen. Aduh, karang wis tuwa. Priye iki to? Sugeng Natal. Pasaman iki Pekalongan. Mugi-mugi tansah warasan sedaya. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti. Para abiyuswa ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang potret-remas ingkang kaping 7 sekawan. Mugi-mugi GKJ Pekalongan tansah binerkahan dening Gusti. Amin. Ora bareng. Amin. Matur nuwun. Saha ngaturaken sugeng Natal 2021. Saha ugi ngaturaken warsa enggal dosa selangkung. Loh, piye to bijaret kuwi? 2020 sing bener pinten Bapak Ibu? Oh nggih, kali dosa. Kok kali dosa meneh? Yang leres kali dosa. Kok kali dosa? 2000 selangkung. Mugi-mugi pasamuan GKJ Pekalongan dalah pepandanipun tansah rahayu wilujeng saha tansah kalis lir sambikala. Amin. Wis mekaten saking Adiuswa. Mugi-mugi kita sedaya tansah menapa Bu kepinginipun selamat nggih. Sinaosa Bu Jarot umur 76 tapi yo nyuwun sehat. Kados ngendikane Pak Pendeta wau jangan sampai kita membuat patah hati. Yo, rene patah hati loh ya. Gusti duka. Wes aku ning kene yo isin. Aku kepengin nusul kanca-kancaku. Kanca-kancaku. Besti-bestiku entenono. Aku tak mulai lakune yo alon-alon angger kelakon gremet-gremet angger slamet. Aduh sumpah iki semua kastah-kastah ora sangka mbene mulo terusno lakumu. Asal OBS. Walaupun sudah simbah-simbah tapi masih lincah terus nih goyangannya. Mantap. Nah, habis ini Bapak Ibu kita akan menyaksikan yang tidak kalah seru dan tidak kalah asik nih Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan teater dari Sanggar Opo Onone. Teman-teman teater sudah siap? Oke, mari kita saksikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Puji Gusti ngrawuh manungsa eman
linuhurna kamulyana linuhurna kamulyana Gusti karsa dadak prata manjama dados manungsa Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita sudah sampai di gedung yang begitu tinggi, megah di samping sebuah gua. Rumah ini terkenal dengan keangkerannya karena tidak terawat. Bahkan kalau malam hari tidak ada orang yang berani lewat sini. Dari jalan sana sepi, tidak ada yang mau datang. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang memberanikan diri untuk masuk di tempat ini. Tapi ketika dia masuk, dia melihat penampakan seorang gadis cantik, rambutnya panjang sebahu, sambil bersandar dan dia berkata, "Om, beliin pulsa dong, Om." Kemudian pemuda itu melihat dan senang melihat. Dan dia mendekat perempuan itu dan perempuan itu membalikkan badannya dan belakangnya bolong. Berdarah, di dalamnya ada ratusan HP tanpa pulsa. Bapak Ibu, inilah tempat yang angker. Kita mau ke sana dan melihat seberapa dan apa isi. Jangan takut karena di sini kita akan bersama-sama melihat dan kita harus tetap menjaga kesopanan. Mari kita lihat bekas pabrik yang ada di belakang kita. Produk aduh. Topek. Inilah Bapak Ibu penampakan pabrik tadi yang sudah terbengkelai 15 tahun. Pabrik ini dulunya miliknya Bapak Tejo. Bapak Tejo itu punya pabrik, namun pabriknya itu hancur karena karyawan Bapak Tejo yang bernama Pak Abjar sebagai manajer itu mati. Sebentar, mari kita masuk ke dalam. Tahun tidak terawat, tidak. Ada satu bakal. Bentar, Pak. Nah, ini adalah canting miliknya Bapak Tejo. Ini canting. Ceritanya
Pak Tejo dapat canting ini karena apa? Dia itu tirakat 40 hari 40 malam. Saat tirakat, Pak Tejo itu didatangi sebuah burung Garuda yang besar. Kemudian dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian dia diam di depan Pak Tejo dan membentangkan sayapnya, menengokkan mukanya, dan di kakinya terbentang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Namun burung Garuda itu kemudian dielus, mengecil dan mengecil. Kemudian kelutik, muncullah ini canting. Ini canting Garuda itu yang menjadi kecil. Sebentar. Nah, ini ada buktinya. Ada tulisan Biniki tinggil iki. Kagak percaya biji sendiri, tulisannya cili-cili. Biniki tinggil iki. Ini pirihnya. Pirih cili kok. Cili pirih. Ini Disney. Ini Disney, ini Disney. Nah, maaf Bapak Ibu. Intermezzo. Mengapa pabrik ini kemudian hancur? Karena pabrik ini juga terkenal sebagai pabrik tangis. Bapak Ibu, kita akan masuk cerita ke 15 tahun yang lalu. Kita akan masuk ke cerita 15 tahun yang lalu. Pejamkan mata, kita masuk ke cerita 15 tahun yang lalu. Pak Ambyar meninggal dan inilah cerita dari 15 tahun yang lalu. Layatan. Dedek filosofi. Ibu, bapak, dedek filosofi. Pak Ambyar meninggal dunia. Kemarin bunuh diri. Dia gantung diri. Masih main biliar Pak? Iya, jadwalnya habis main biliar terus bunuh diri. Bisa Pak. Jangan bilang kata orang Pak Ambyar bunuh diri karena dia tidak bisa merawat manajemen perusahaan. Iya Pak, masih bisa Pak. Ini kata orang. Masih kata orang. Kata orang Pak Ambyar bunuh diri karena korupsi uang perusahaan. Kata orang juga Pak Ambyar itu selingkuh. Betul Pak? Kata orang. Maka jangan percaya kata orang. Jadi sama siapa Pak? Ya orang. Iya. Tidak jauh Pak. Kita layatan dulu ya. Layatan dulu ya.
Acara pertama akan sambutan wakil keluarga Bu Ambyar yang akan diwakili oleh Bapak RT. Bapak RT silakan untuk mewakili keluarga Bu Ambyar. Monggo Pak RT, monggo. Pak RT datang. Kami atas nama keluarga Ambyar dengan ini mengucapkan terima kasih kedatangannya. Hal-hal mengenai pelunasan hutang dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bu Ambyar, Pekalongan, sekian, sekian, sekian. Acara berikutnya sambutan dari karyawan yang akan diwakili Ibu oleh Ibu Sute. Silakan Ibu Sute untuk mewakili karyawan. Sini Bu Sute. Yuk. Sandalnya kayak Ambyar guru manajemen kami, terima kasih ku ucapkan pada jasamu yang dulu. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Bu, remnya gak usah. Terima kasih. Acara berikutnya pemberangkatan jenazah yang diiringi oleh tangis sendu keluarga Ibu Ambyar dan Pak Ambyar. Pengangkatan jenazah. Jalan turun, jalan naik, jalan licin, tetap berjalan, sahur. Berubah. Nah, semuanya selesai. Akhirnya Ambyar dan Pak Ambyar sudah dimakan. Tetapi ceritanya tidak sampai di sini. Ternyata itu meluas ke rumahnya Pak Tejo, ke rumahnya karyawan Ambyar. Semua Ambyar dan semua saling berburu. Inilah cerita di rumah Bapak Tejo. Inilah ceritanya di rumah Bapak Tejo. Manungsa
Pemain siap. Oke. Bapak Ibu, ini adalah drama teaternya opo ono nih sing tuwa wis isin, sing enom masih jual mahal. Inilah teater Omo Ono nih dari GKJ Pekalongan. Pemain siap? Action. Pak Tejo. Sebenarnya saya kesini ini karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Ini loh Pak, kenalin anak saya, Surti. Jadi gini Pak, maksud saya datang ke sini itu mau mengusulkan kalau bagaimana yang menggantikan peran sebagai Bapak Ambiar di perusahaan anak saya ini loh Pak, Surti. Mau menggantikan Pak Ambiar. Ya betul, Pak Ambiar sebagai manajer di perusahaan batik kita. Dia ini pinter, disiplin, cantik juga toh Pak. Gimana? Nek aku piye yo? Terus Mbak, Iki perusahaanku, perusahaane Pak Tejo. Kok kepengen dadi manajer ki karepe piye? Sing luwih pantes dadi manajer ki yo anakku kae lho. Samsul. Wes ganteng. Lulusane luar negeri. Iya toh, Pak? Loh Pak, tapi anak saya Surti ini walaupun cuma lulusan universitas lokal nggak kalah pinter loh sama si Samsul. Ora iso. Pokoke ora iso. Wes, ngene wae. Gendang wis ditentuke wae Pak. Piye? Pak lha iki perusahaane dhewe lho, Pak. Anakku Ya layak anake lho Pak. dhewe masuk dadi manajer. Wes saiki piye Pak? Wes. Saiki ya karyawan. Rene. Kalian dukung aku apa bulan ya? Sing luwih pantes dadi manajer kan anakku Samsul to. Rene. Dukung aku rene. Loh. Kok iso toh? Lah kok kene siji? Dukung sapa kowe le? Rene lho. Cut. Ternyata sekarang masih ada koalisi-koalisian. Koalisinya Bu Tejo dan koalisinya Pak Ambiar. Sekarang tuh udah nggak musim koalisian udah selesai. Semua sudah ada win-win solutionnya. Apa Apa nih Pak? Win-win solution ini Pak. Win-win itu bagi-bagi, solusi itu jabatan. Jadi bagi-bagi jabatan, tidak di menteri, tidak di anu lah. Win-win solusi. Baik, gimana ending ceritanya? Kita lanjutkan semuanya. Main siap? Action. Sudah, zaman sekarang masih aja mikirin soal jabatan. Yang paling pantas untuk meneruskan perusahaan ini ya saya, karena saya adalah pewaris utamanya. Dan kamu Surti, kamu itu wanita, nggak pantas jadi pemimpin. Apalagi kamu itu pernah menolak cintaku. Lebih baik kamu mati saat. Cut. Karena ini adegan mengandung kekerasan, saya akan disensor. Jadi habis itu ceritanya Surti dibunuh oleh Ambiar, oleh Samsul anaknya Pak Tejo. Kemudian ditangkap polisi dan beria di penjara selama 20 tahun. Dan Bu Ambiar Pak Ambiar meninggal, Surti juga meninggal. Dia pergi merantau dan di Pak Tejo mati karena sakit-sakitan. Dan Bu Tejo dengan kemewahan dan kekayaan dia pergi entah kemana. Inilah cerita, dan di dalam hari Natal ternyata Samsul di penjara mendapatkan kecerahan. Dia menggetuni segala apa yang sudah dia lakukan. Dan 15 tahun dia di penjara
di 15 tahun itulah dia mendapatkan remisi. Maka dari Natal, Samsul beserta dengan karyawannya keluar dari penjara. Dia menuju perusahaannya dan membersihkan perusahaannya. Saudara, ternyata Natal ini menjadi hadiah yang bahagia karena Samsul telah lepas dari perusahaan, dari penjara. Samsul menata dan merenungi nasibnya. Inilah Samsul malam Natal. Tuhan, aku kecewa Tuhan pada kenyataan ini Tuhan. Aku kecewa pada diriku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Inilah Natal yang indah di mana Samsul kembali bertobat dan ingin menatanya. Mari teman-teman, kita kembali ke tempat ini. Dan inilah ending ceritanya. Mari teman-teman. Terkasih di dalam Tuhan, dari kisah yang baru saja kita cermati tadi, kita bisa memetik satu pelajaran singkat saja. Ketika kita merayakan Natal, namun juga sekaligus kita merayakan hari ulang tahun gereja kita tercinta GKJ Pekalongan yang sudah berusia 74 tahun. Kenapa GKJ Pekalongan merayakan ulang tahun pas di hari Natal 25 Desember? Itu karena 25 Desember 74 tahun yang lalu ada 7 keluarga yang punya niat bersekutu untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam perayaan Natal. Sehingga itulah cikal bakal lahirnya GKJ Pekalongan, diawali dari 7 keluarga yang berniat untuk bersatu hati. Dari kisah tadi kita menyaksikan bahwa kalau sebuah persekutuan itu pengen menangnya sendiri, berebut kekuasaan, rebut bener kalau kata orang Jawa, hasilnya pasti tidak akan baik. Maka refleksi ulang tahun GKJ Pekalongan, kita diajak untuk bukan berebut kekuasaan, melainkan justru berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Dengan begitu kehidupan kita yang diniati dengan baik, dengan tulus, pasti Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. GKJ Pekalongan barangkali juga awalnya seperti teater ini, opo onone gitu ya, bukan gereja yang sangat bagaimana. Tapi dari kecil 7 keluarga lahirlah komunitas yang kemudian berkembang seperti sekarang ini. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita sama-sama nguri-uri gereja kita terkasih di Pekalongan. Dan saya senang tahun ini teman-teman pemuda remaja membuat kaos yang di belakangnya itu ada tulisan History of GKJ Pekalongan. Itu artinya yang muda, anak-anak pun ingin mengenang bahwa kita tumbuh bukan tiba-tiba, tetapi dari proses yang panjang, dari niat untuk bersekutu melayani Tuhan. Dan di dalam Tuhan, meskipun persekutuan kita juga menghadapi berbagai macam tantangan, seperti tadi perusahaan, pabrik dan seterusnya, tetapi selalu ada harapan jikalau kita sungguh-sungguh dekat pada Tuhan. Akhirnya, selamat Natal dan selamat hari ulang tahun yang ke-74 untuk kita semua, keluarga besar GKJ Pekalongan. Kiranya Tuhan terus ada di gereja kita dan mari kita terus melayani Tuhan dengan tulus. Niat kita untuk bersama-sama membangun gereja kita tercinta GKJ Pekalongan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk teater Opo Onone. Semoga terus berkembang. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Satu lagu cokean Ibu, satu lagu cokean untuk mengiringi. Maaf kata kalau ada salah kata dan tidak sopan dari kami. Terima kasih.
Namung saderengipun para paraga lumebet wonten ing dalem pamujan. Keparinga paraga sanes ingkang sampun kadhapuk kangge nampi pasrahipun tumpeng. Ayo saking menika kawusun nyanipun Bapak Budiryono minangka pangarsaning majelis GKJ Pekalongan supados pinarak wonten ngajeng Bapak Pendhita Dwiarga Mursito, Ibu Endar Kusasih. Kagem Ibu Endar Kusasih kasuwun jumeneng wonten ngajeng samekta ing gati para paraga ingkang badhe ngaturaken tumpeng. Lumampahipun tumpeng sinarengan ungeling gending Kebo Giro. Lon-lonan para paraga ngenya lumampah tumuju dhateng papan ingkang sampun sumadya. Sinten to paraga ingkang ngasta tumpeng? Ingkang ngasta tumpeng inggih menika Ibu Esti Makarti. Dene Ibu Ester Sri Yumati ngasta perangkat kangge iris tumpeng. Wondene salajengipun Ibu Murdiana ngasta piring. Bapak Ibu ingkang kinasih, tumunten badhe katindakaken pemotongan tumpeng. Dene pemotongan tumpeng badhe katindakaken dening Bapak Pendhita Dwiarga Mursito ingkang dipun potong sisih ngandhap ingkang meratelaken binehi mangke pucuk badhe mandhap. Menika nggambaraken manunggaling kawula lan Gusti. Sasampunipun tumpeng kapotong lajeng kaparingaken dhateng Ibu Endar Kusasih minangka wakil saking warganing pasamuan GKJ Pekalongan. Wus purna gatining adicara, para paraga badhe nilaraken papan tumuju dhateng papan ingkang sampun sumadya kairingan gending gugur gunung. Sang paraga sami siyaga
nilaraken papan tumuju dhateng papan ingkang sumadya kawula sumanggaken. Saya Pendeta Argo mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-74 untuk keluarga besar GKJ Pekalongan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para leluhur kita yang sudah mendahului, karena merekalah para tokoh gereja yang telah berjasa besar untuk melahirkan dan menumbuhkan GKJ Pekalongan sebagai sebuah gereja Tuhan. Dan untuk para sepuh, para pini sepuh yang hari ini masih hidup, terima kasih atas jasa dan juga pelayanan panjenengan semua. Dan kita harus menghargai jasa para sepuh itu, karena merekalah bagaimanapun juga yang berjasa besar untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan GKJ Pekalongan hingga bisa seperti sekarang ini. Dan untuk kita semua yang hidup di zaman ini, yang menghidupi dan nguri-uri GKJ Pekalongan, selamat ulang tahun. Mari terus mencintai gereja kita, GKJ Pekalongan. Yang terakhir, untuk anak-anak muda, bahkan juga untuk warga anak yang masih kecil, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu juga penting karena sejarah gereja tidak hanya bicara soal masa lalu yang telah usai, namun sejarah gereja juga bicara soal gereja masa kini dan bahkan gereja masa depan. Dan kita yakin bahwa dalam berkat Tuhan, GKJ Pekalongan dapat terus berkarya menunaikan tugas panggilan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari menjadi gereja yang semakin komunikatif, semakin akrab bersekutu, dan mari menjadi gereja yang semakin partisipatif. Kita berpartisipasi bareng-bareng untuk nguri-uri gereja kita sehingga bisa semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Selamat ulang tahun GKJ Pekalongan, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Alfius Sogidi GKJ Purbo mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 pada GKJ Pekalongan. Semoga berkat Tuhan tetap melimpah. Shalom, saya Pendeta Wahidi, Pendeta GKJ Kasimpar, mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Pekalongan yang ke-74. Biarlah GKJ Pekalongan tetap eksis, semakin maju, sukses dalam pelayanan, termasuk juga pelayanan kebersamaan berklasis. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yoel dari GKJ Bawang mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pekalongan yang ke-74. Kiranya tetap guyup rukun di dalam menjalani pelayanan yang dilaksanakan. Tuhan memberkati. Shalom, saya Pendeta Yosua Triwratnala mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 untuk GKJ Pekalongan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekompakan dan juga jemaat semakin guyup serta semua program-program boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, saya Pandu Pradana Wahyudi, Vikaris GKJ Bandar mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pekalongan yang ke-74. Semoga GKJ Pekalongan terus bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan juga tingkah laku, serta semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom,
Saya Pendeta Maika Aditya Nugroho dari GKJ Limpung mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Pekalongan yang ke-74. Kiranya di usia yang semakin dewasa, kiranya juga diiringi juga dengan kedewasaan jemaat di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang dikerjakan di dalam pelayanan semakin menumbuhkan berkat bagi seluruh kehidupan berjamaah. Shalom, saya calon pendeta GKJ Batang, Teofilus Indi Prasetya, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke GKJ Pekalongan yang ke-74. Kiranya semakin menjadi gereja yang terdepan, gereja yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan senantiasa menjadi jemaat yang bertumbuh dalam karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati GKJ Pekalongan. Amin. Shalom. Kami keluarga Budiriono mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 GKJ Pekalongan. Kiranya diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama dan semakin bertumbuh dalam iman. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Daud mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 untuk GKJ Pekalongan. Semoga GKJ Pekalongan ke depan akan senantiasa menjadi berkat dan menjadikan berkat untuk sesama. Dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat ulang tahun ke-74 GKJ Pekalongan. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2025. Kiranya kehidupan kita dan segenap keluarga dipenuhi dengan cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pekalongan. Kiranya bisa terus melayani dengan penuh kasih di usia yang ke-74 tahun ini. Dan semoga selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJ Pekalongan yang kami hormati dan kami kasihi, izinkanlah dalam kesempatan ini kami sekeluarga menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun GKJ Pekalongan yang ke-74. Kiranya GKJ Pekalongan terus dapat tumbuh dan berkembang untuk mewartakan Injil dari Tuhan Yesus. Amin. Kami mewakili kelompok Betani GKJ Pekalongan mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat ulang tahun GKJ Pekalongan yang ke-74. Semoga semakin sukses dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. GKJ Pekalongan. Semoga semakin maju dalam pelayanan. Gusti berkahi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Pasti. Maju.
pasamuan Gereja Kristen Jawi ing Pekalongan. Mugi sangsaya terboko anggenipun sami lelados dhateng Gusti lan sesami. Murih kebabaring tentrem rahayu wonten ing bumi, mliginipun wonten ing masyarakat kita Pekalongan. Lan malih kawula inggih badhe ngaturaken sugeng Natal lan pasamuan Gusti berkahi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pekalongan yang ke-74. Semoga semakin maju, Tambah mantap pelayanannya. Sing jelas tambah jos sakpori. Ngaturaken sugeng Natal lan warsa enggal. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Kami Advis Family mengucapkan Selamat Natal tahun 2024. Damai dan sukacita beserta kita semua. Kami juga mengucapkan Selamat ulang tahun ke-74 GKJ Pekalongan. Dengan bertambah usia, bertambah dewasa, memenangkan jiwa-jiwa baru, bertumbuh dalam pelayanan, dan menjadi berkat untuk kita semua. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas everyone. Happy New Year. God bless you. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, kita telah sampai di penghujung acara. Mari bersyukur pada Tuhan di dalam doa penutup saya hantarkan. Ya Allah yang penuh kasih, serangkaian acara mulai dari ibadah hingga perayaan Natal serta hari ulang tahun yang ke-74 GKJ Pekalongan telah berlangsung dengan baik, dengan lancar, penuh dengan sukacita, dan kami semua merasakan betul bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Maka ya Allah, kiranya sukacita Natal dan juga semangat persekutuan kami sebagai GKJ Pekalongan dapat terus tumbuh di dalam hati kami, agar kami, baik itu keluarga besar GKJ Pekalongan maupun para tamu yang hadir pada pagi hingga siang hari ini, dapat terus merasakan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya Allah, kami akan undur dari tempat ini untuk kembali melanjutkan aktivitas kami yang lain. Dengan penuh keyakinan kami percaya bahwa Tuhan akan terus mengiringi langkah kehidupan kami. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menaungi hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengatakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, acara telah usai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili atas nama panitia Masa Advent Natal mengucapkan terima kasih dan selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad.